kasih. Thank you. Every day is a brand new start. His words are here to help us through. Rasulullah, peace and blessings on you. So we are right in front of the gates of this masjid. Pak Suwagyo here, who's in charge of history at the Grand Mosque of Demak, is going to tell me about this place. So I'm traveling from mosque to mosque, learning from the history. Do you mind telling me a little bit about the history of this beautiful masjid? Untuk Masjid Agung Demak, awal dibangun adalah pada tahun 1466 Masehi. Pada saat itu dibangun oleh para wali songo dan Raden Patah, yang mana beliau adalah seorang pengasuh pondok pesantren Gelagahwangi. Masjid didirikan hanya 1 malam. In one night? Iya. Sholat subuh sudah bisa digunakan untuk sholat berjamaah. Iya. Kemudian ditandai dengan Condro Sengkolo atau Pratasti, yaitu pintu bledek. Nah, pintu bledek ini adalah karya Ki Ageng Selo. Kemudian masjid ini digunakan untuk masyarakat muslim dan muslimah, untuk sholat berjamaah, juga untuk digunakan untuk bermuajah, musyawarah, mufakat, untuk kepentingan umat. And how long ago was this? How many years ago? Tahun 1466 Masehi. Wow. So they didn't have technology or tractors or anything. Man, one night. Not bad. So on my way in here, I saw that the roof of the masjid looked like a 3-step pyramid. Why is that? Yes, itu bentuk piramida atau piramid atau gunungan atau meru istilah orang Jawa. Itu ada artinya, yaitu yang trap pertama dari bawah itu adalah iman, diartikan iman. Kemudian trap kedua ke atas itu adalah Islam. So iman. Ya, iman, Islam. Kemudian trap ketiga adalah ihsan. Ihsan, ya. Kemudian yang paling atas disebut mustoko atau mahkota. Nah, itu diartikan kekuasaan tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. MashaAllah, I like that. Yeah. That's really cool. Yeah. So I'm curious to know all these designs here, and it's called the Thunder Door. What's the reason, what's the story behind this? Yes, ini adalah pintu bledek atau pintu petir karya Ki Ageng Selo, merupakan prasasti Masjid Agung Demak yang dibangun pertama pada tahun 1466 Masehi. Ini adalah gambar mustoko atau mahkota raja, melambangkan kekuasaan atau seorang pemimpin. Kemudian gambar yang bawah ini adalah bokor kencana. Bokor kencana ini umumnya adalah untuk tempat menyimpan kekayaan. Ya, kekayaan, kemudian ada bunga-bunga dan jambang-jambangan tumbuh-tumbuhan. Ini juga merupakan kemakmuran wilayah Kesultanan Bintoro Demak. Demikian. Ya. Cool. Can we go inside? Ya, bisa. Yeah. I thought of this before over a million times. Who would ever thought that it would be our time? I just know it, 'cause you're the one. So the first thing I noticed when I entered the masjid are these 4 massive pillars. Brother, can you tell me what these 4 massive pillars are all about? I mean, there's got to be a story behind it. Pilar ini, pilar utama Masjid Agung Demak, ini adalah wakaf dari 4 wali atau sunan. Yang pertama adalah Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian yang kedua Sunan Gunung Jati, Cirebon. Kemudian yang ketiga Sunan Bonang, Tuban. Kemudian yang keempat adalah Sunan Kalijaga, Demak, Katilangu, Demak. Yang mana 4 pilar ini diartikan adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kemudian tinggi pilar tersebut adalah 17 meter. 17 meter diartikan bahwa kaum muslimin dan muslimat memiliki kewajiban untuk bersembah sujud kepada Allah SWT, yaitu 17 rakaat dalam 1 kali 24 jam atau sehari semalam, atau diartikan 5 waktu untuk menjalankan sholat.
So typically at the front of every masjid you have a mimbar, a place where the imam stands and gives the khutbah, the speech. But this looks like a king's chair, a king's throne. Is this the mimbar? Itu adalah dulu Dampar Kencono. Dampar Kencono itu tempat duduk raja. Majapahit pertama sampai Majapahit ke-11. Kemudian dibawa ke sini atas kemenangan Kanjeng Sultan Fatah Al-Akbar Sidin Panotogomo. Ini digunakan untuk mimbar, khotib. Wow. Nah, untuk sholat Jum'ah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, maupun kegiatan yang lain. So before Islam, this was the king's throne. And now it is the place where the khatib gives khutbah during Eid and Jum'ah prayers, right? So what's this over here? This looks really neat. Nah, kalau ini adalah bangunan ukir yang mana wakaf dari Prabu Ningrat atau Hadipati pada tahun 1832 Masehi, kemudian dimanfaatkan atau digunakan untuk sholat khusus imam, sholat sunnah sebelum masuk ke dalam mi'rab untuk menjadi imam sholat rawatib atau sholat wajib. Very closed and private area. Yes. So tell me about these tiles up here. They look really neat. Yes. Ini adalah ornamen-ornamen yang nempel di dinding Masjid Agung Demak. Antara lain adalah Surya Majapahit. Itu adalah lambang kebesaran Kerajaan Majapahit. Yang mana di sini digunakan sebagai simbol oleh Kanjeng Sultan Raden Abdul Fatah Al-Akbar Zaidin Panotogomo. Ditempelkan di atas mi'rab atau di Masjid Agung Demak ini adalah diartikan minimal manusia hidup memiliki 8 azas kepemimpinan. Insya Allah memiliki azas kepemimpinan ini akan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ada di kanan kiri mi'rab ini atau pengimaman adalah akar mimang. Akar mimang ini tidak ada ujung pangkalnya, namun kalau kita artikan adalah melambangkan kehidupan. Sesulit apapun kehidupan akan mendapatkan jalan apabila kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, sehingga akan mendapatkan akhlakul karimah atau kemuliaan di hadapan Allah SWT baik dunia maupun akhirat. That's really Ya. neat. So, is this a special room or something? It's right next to the main prayer hall. What is this place? Nah, ini adalah merupakan pawastren. Pawastren itu digunakan untuk sholat kaum muslimat atau kaum perempuan. Ini adalah wakaf dari Hamengkubuwono I, Yogyakarta, yaitu diwakafkan pada tahun 1710 Masehi. Ya, untuk melengkapi Masjid Agung Demak. Awesome. Well, thank you so much, brother, for spending time with me. Terima kasih so Thank you. much. Terima I kasih. really appreciate it. Yeah. Jazakumullah khairan. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. $600. That's how long this place has been around. And to see the coming together of culture, Islam, and architecture is super awesome. Let's continue the journey.